Izinkan saya perkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Sri Zulaila. Saya bertugas di SMA di Satu Pusako sebagai guru mata pelajaran matematika. Diberi tugas tambahan juga sebagai wakil kepala sekolah perusahaan kurikulum. Nah, berdiri saya di sini juga ditugaskan atau diberi amanah oleh Balai Guru Penggerak dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai pengajar praktik atau istilahnya PP yang mendampingi Bu Ia selaku CGP yang ada di Sendiri di Satu Bungaraya ini. Nah, di sini di angkatan 9 ini saya mendampingi 9 orang CGP, 4 orang CGP itu berada di Kecamatan Pusako dan 3 orangnya ada di Bungaraya, salah satunya Bu Nur Safiani dari SMP ini. Baik Bapak Ibu, sebagaimana terujar yang baik tentulah kita mulai dengan yang baik juga. Marilah kita buka sesi diskusi kita ini dengan baca basmalah dengan harapan semoga diskusi kita hari ini berjalan lancar dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hasilnya nanti bisa untuk kemajuan sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, adapun tujuan kita berkumpul di sini Bapak Ibu adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti selanjutnya kita akan membahas beberapa agenda, diantaranya itu pengantar tujuan diskusi yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi. Kemudian yang terakhir, penutup. Nah, Bapak Ibu, kegiatan diskusi ini merupakan salah satu proses atau rangkaian dari pembelajaran Bu Nur Safiani selaku CGP. Nah, sekarang Bu Nur Safiani ini belajar bagaimana membuat visi untuk dirinya sebagai guru. Nah, makanya di sini Bu Nur Safiani diminta untuk sharing gitu, untuk belajar. Ini proses belajar Ia ini bagaimana memfasilitasi suatu diskusi membentuk visi. Nah, walaupun ini adalah visi dari guru penggerak sebagai Bu Ia, kita juga berharap ini nanti bisa menjadi dasar untuk kita merefleksi visi kita di sekolah ini. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu bisa berperan aktif dalam diskusi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah membantu, saya selaku PP mengucapkan terima kasih sudah membantu dan mendukung sepenuhnya Bu Nur Safiani untuk menyelesaikan tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Baik angkatan 9. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada sesi inti diskusi yang akan dipimpin oleh Bu Nur Safiani, ada baiknya kita dengarkan sekapur sirih atau sambutan dari pimpinan kita Bapak Afrizal. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu, ini saya bagi Ibu PP. Tahu Bu PP Bu? Bukan Pemuda Pancasila. Tahu Bu PP Bu? Pak Absen tahu? Mengajar praktik. Harus tahu istilah-istilah sekarang banyak sekali. Jadi paling tidak kita harus tahu juga. Yang sama-sama hormati Ibu Nur Safiani sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Yang sama-sama hormati Pak Asim SPD, Wakil Kepala Sekolah Teknik Kurikulum, rekan-rekan majelis guru dan tenaga pendidikan SMP Satu Bungaraya yang kita banggakan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini dengan banyaknya kegiatan yang kita lakukan, Allah berkenan untuk mempertemukan kita di aula yang kita cinta ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum
insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami bersama Kepala SMP Satu Raya dan juga mewakili rekan semua sangat mendukung kegiatan yang merupakan salah satu program rangkaian kegiatan dalam rangka untuk melakukan akselerasi kegiatan yang salah satunya adalah hari ini adalah kegiatan penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti dipandu oleh Bu Nur Sapiani. Bapak Ibu yang hormati, tentunya kalau berbicara masalah kurikulum, ya ini yang menjadi permasalahan dan juga menjadi perhatian kita bersama. Kami tidak banyak menyampaikan kepada Bapak semua. Intinya saya sangat berharap rekan-rekan baik itu yang sudah menjadi guru penggerak maupun calon guru penggerak ataupun yang akan menjadi guru penggerak, ya, ini menjadi percontohan model, ya, model yang mungkin berbeda. Saya harap itu, ya. Saya jangan guru penggerak dengan tak guru penggerak sama. Harapan saya tak banyak itu. Cuman harapan saya itu setelah melakukan serangkaian kegiatan ini, sudah melakukan pendidikan, saya harap bisa mendiseminasi apa yang telah dipelajari pada saat pelatihan di calon guru penggerak. Karena apa? Karena masalah kurikulum ini, implementasi kurikulum merdeka ini masih banyak yang mungkin harus kita lakukan penyempurnaan. Berbeda Bapak Ibu yang mungkin kita laksanakan kurikulum 2013 itu Bapak Ibu jauh berbeda implementasinya, prosesinya jauh berbeda. Kalau dulu saya ingat sekali awal kita melaksanakan kurikulum KTSP itu dilatih narasumbernya yang awalnya itu dites fasilitator. Setelah lulus, ya, dilakukanlah BIMTEK di Pekanbaru sekian lama, ya, barulah diimplementasikan langsung di wilayah masing-masing. Yang awalnya memang ada semacam sekolah sampel. Nah, kita nggak tahu ya. Kalau dulu memang ada kurikulum merdeka itu ada wilayah sebagai piloting. Sebelum dilatih fasilitatornya ada piloting, penyempurnaan sudah bagus langsung dieksekusi oleh fasilitator. Dan tentunya hari ini kita sedikit berbeda, prosesi implementasi kurikulum merdeka yang saat sekarang masih ada sekolah yang masih menjerit-jerit istilahnya dalam melaksanakan itu. Ada sekolah yang mungkin dikatakan sudah mengimplementasi kurikulum merdeka masih setengah-setengah. Guru yang masih banyak dari proses pembelajarannya yang mungkin apa yang tidak harapkan kita, pembelajaran terdiferensiasi paradigma baru yang belum tercapai dengan baik. Namun kita sebagai sekolah penggerak, harapan kami ya juga harus berbeda dengan sekolah yang lain. Karena SMP Negeri 1 Bungara ini adalah salah satu 6 daripada sekolah penggerak angkatan pertama yang sudah mengimplementasi kurikulum merdeka. Nah, tentunya salah satu adalah guru sebagai penggerak dan motor penggerak kurikulum kan guru. Guru harus, ya, harus out the box. Artinya jangan biasa-biasa saja. Kita harus luar daripada kotak. Setuju nggak Bu? Kalau istilahnya moto daripada guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Semuanya kata dasarnya gerak. Jadi kita jangan sebagai guru biasa kita lakukan gini aja lah. Yang kita lakukan begini aja lah. Yang dulunya saya buat biasa gitu saja, tidak ada perubahan. Maka di sini saya sangat berharap ya, dan juga sesuai dengan judul ini, perubahan sekolah. Perubahan sekolah. Kalau judul itu, kalau perubahan sekolah itu yang membuat kita berubah itu kalau tak kita siapa? Kita mengharapkan siswa.
yang berubah karakter siswa itu juga termasuk kontribusi guru. Jadi harapan kami ya tentunya salah satu kegiatan ini ya betul-betul memberikan efek positif bagi kita semua, yang juga dari hasil penilaian PBB, perencanaan berbasis data, rapor kita, yang salah satu menjadi PR kita adalah kualitas guru yang masih perlu ditingkatkan. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ya jangan takut menjadi guru penggerak, jangan takut. Ya, karena angkatan 11 sekarang sudah dibuka. Ya, kalau Bapak itu ya melihat orang bekerja itu mungkin Bapak Ibu takut. Ya, karena orang bekerja itu ada juga hobinya. Ya, mungkin Bapak Ibu lihat saya bekerja, mungkin Bapak Ibu takut jadi kepala sekolah. Ya, tapi Bapak Ibu tak tahu bagaimana kenikmatan saya bekerja. Dinikmati. Karena kalau kita bekerja itu dengan paksaan, ya kan, itu cepat lelah dan mubazir. Bapak Ibu juga mengajar itu juga. Kalau mengajar terpaksa aja, hanya untuk mencari duit aja sekolahnya, lebih baik berhenti guru Pak. Bersama. Karena jadi guru ini profesi yang sangat mulia. Dari hati, beda orang kerja buruh, kerja yang lain-lain itu dia bekerja untuk apa? Cari uang. Nah, jadi guru ini tidak bisa dilepas daripada pengabdian. Guru pasti ada pengabdian. Saya yakin guru-guru yang ada di rumah ini alhamdulillah luar biasa. Mari ya kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan Bu Nur Satriani dan PP-nya bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan Bapak dan Ibu guru juga yang lainnya bisa berminat untuk menjadi calon guru penggerak, ya, dan juga bisa bersama-sama untuk mendampingi dan sampailah ke titik akhir kegiatan CGP di tahun 2023 ini angkatan 9. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, ini angkatan 11 sudah mulai dibuka, dan saya lihat SMP Negeri 1 Bungaraya ini paling banyak nampaknya ya Pak. Yang ikut CGP sudah ada 3, Insya Allah tahun ini menjadi 3. Baik Bapak Ibu, langsung kita kepada acara inti kita, diskusi, sesi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Nur Satriani. Kepada Bu Nur Satriani disilakan. Izin Pak Kepala Sekolah Pak Nasimun dan Ibu Pengajar Praktik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya Bapak Ibu masih belum semangat nih. Ayo sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak, yaitu pada pendampingan individu 2 bersama saya Nur Satriani, CGP Angkatan 9, dan Ibu Pengajar Praktik kami yaitu Ibu Sri Zulaila. Bapak Ibu yang kami hormati, yang juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa berada di sini dalam rangka membersamai kegiatan kita pada hari ini, yaitu untuk memenuhi kegiatan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang mana pada tahap ini di 2 bulan terakhir mengikuti pendidikan itu kami sudah masuk pada tahap pendampingan individu, yang alhamdulillah hari ini rekan-rekan semua bisa hadir di tempat ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman semua, rekan-rekan sejawat, dan juga Bapak Kepala Sekolah yang dengan kesibukannya yang sangat luar biasa namun menyempatkan untuk hadir
Baik, mungkin langsung saja. Tadi mukadimah sudah panjang lebar disampaikan oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Sri Zulailah, dan juga Bapak Kepala Sekolah. Kita langsung pada poin dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu terkait pendampingan individu, diskusi visi dan prakarsa perubahan oleh Nur Sapriani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Siak. Terlebih dahulu perkenalkan di hadapan kita semua itu ada Ibu Ritawati Tanjung selaku fasilitator kami dan Ibu Sri Zulailah selaku pengajar praktik dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9. Pada kegiatan hari ini tujuan kita melakukan diskusi bersama terkait cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Sebelumnya Bapak Ibu, boleh Bu kita tayangkan video ini untuk relax sedikit ya Ibu. Walaupun ini kartun ya Ibu, mungkin bisa kita ambil sedikit motivasinya. Suaranya mungkin tidak terdengar, maaf ya Bapak Ibu. Terganggu. Maaf Bapak Ibu, ini kesalahan sistem, suaranya tidak terdengar. Ya, maaf Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin tadi kalau tidak terjadi kesalahan teknis, ada sebuah video yang saya tayangkan dan kita mengambil kesimpulan dari tayangan video tersebut. Kemudian sebelumnya terkait kegiatan pendampingan individu ini, yaitu tentang diskusi visi perubahan sekolah. Sebelumnya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak dalam 2 bulan terakhir ini, saya sudah memahami terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kita selaku seorang guru ternyata tidak hanya mengajar atau mendidik
perkembangan teknologi. Kemudian seperti semboyan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan ingarso simpulodo ing maju mangkulkarso tuturi handayani, yang mana jika kita sebagai seorang pendidik, jika kita berada di depan, maka tugas kita adalah memberi contoh, dan jika kita berada di tengah, kita memberi semangat, dan jika kita berada di belakang, maka kita memberi dorongan. Kemudian dalam pendidikan yang saya ikuti, saya memahami bahwa ternyata kita sebagai seorang guru memiliki nilai yang harus kita tanam dalam diri kita. Tidak hanya sebagai guru penggerak, tapi juga sebagai seorang guru kita memiliki rasa mandiri, yaitu inisiatif sendiri untuk maju tanpa instruksi dari pihak lain. Kemudian kita juga inovatif, memiliki ide atau gagasan terbaru dengan siap menerima masukan dari pihak lain. Kemudian juga kita mau berkolaborasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Dengan adanya tadi rekan-rekan bisa hadir di sini, itu sudah merupakan wujud kolaborasi kita semua antara rekan sejawat dan pihak sekolah. Kemudian kita juga merefleksi tujuannya yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, dan juga pastinya program dari pendidikan guru penggerak ini adalah berpusat pada peserta didik, yang mana mengutamakan kepentingan anak berdasarkan potensi, bakat, dan minat anak. Selanjutnya, peran saya sebagai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang mana pemimpin pembelajaran dengan menitik beratkan pada komponen pembelajaran. Selanjutnya, sebagai penggerak komunitas praktisi, dan yang ketiga menjadi coach bagi guru yang lain. Yang keempat, mendorong kolaboratif antar guru mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam penerapan sebagai guru penggerak, peran saya yang sudah saya jalankan yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan secara langsung, tapi insya Allah dari mengikuti kegiatan pendidikan ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan sedikit demi sedikit perubahan untuk kemajuan sekolah kita bersama. Kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karakter itu tertuang pada profil pelajar Pancasila yang kita ketahui bersama, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada sesi ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila tersebut tidak akan terwujud jika seorang guru tidak memiliki visi. Untuk itu, kita selaku guru mencoba untuk memiliki visi bagaimana nanti ke depannya murid yang kita inginkan, atau bagaimana cita-cita murid yang ada di sekolah kita ini yang kita wujudkan. Nah, tahap ini sesuai dengan gambar yang kita lihat, imajinasi saya tentang murid di masa depan. Kira-kira boleh saya bertanya sedikit Bapak Ibu biar kita lebih interaktif. Kira-kira murid yang seperti apa yang kita inginkan di masa depan? Bapak Sikir. Terima kasih atas waktunya. Imajinasi saya tentang muridku di masa depan. Kalau boleh berpikir, saya menginginkan berimajinasi bahwa murid ke depan itu adalah murid yang terinspirasi dari role model kita. Jadi pembelajaran yang diterapkan
di kelas itu bisa menginspirasi siswa untuk memiliki sifat belajar sepanjang hayat. Jadi dia tidak terpaku pada dengan siapa dia belajar, dengan atau tanpa orang lain dia tetap belajar terus. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sigi, luar biasa. Selanjutnya perwakilan dari barisan sini boleh Ibu Mila. Ibu Mila mewujudkan murid yang seperti apa di masa depan? Terima kasih kepada Bu Yani atas kesempatannya. Iya, maaf. Oke, untuk imajinasi saya tentang muridku di masa depan, kalau saya berimajinasinya, saya berharap murid saya di masa depan itu memiliki bukan cuma unggul di bagian akademiknya, tapi juga unggul di bagian etikanya, Bu, akhlaknya. Nah, karena dikarenakan perubahan zaman yang sekarang ini banyaknya pengaruh dari teknologi, kita lihat juga itu juga menjadi tantangan bagi kita sebagai pendidik, supaya untuk menjaga akhlak anak-anak kita itu tetap menjadi anak yang baik, berakhlak, tidak cuma unggul di akademiknya saja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mila. Ibu Mila, Bu Vina masih ragu nih. Kadang kami kebalik-balik. Ibu Vina, Bu Mila. Bu Mila, Bu Vina. Biar adil satu lagi di sini. Kita coba Ibu Wilda. Iya, terima kasih Bu. Ya, kalau saya pribadi, imajinasi saya yang utama itu adalah saya mengharapkan siswa saya di masa depan itu memiliki sifat dan sikap pembelajar gitu. Jadi mereka mempunyai motivasi belajar di dalam dirinya sendiri tanpa harus ada orang lain yang mendorong, orang lain yang memotivasi. Tanpa mereka punya motivasi sendiri, tentu itu tidak akan terwujud gitu. Jadi saya sangat berharap bahwa sikap-sikap pembelajar itu mereka punya gitu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan di masa depan begitu. Ya, betul sekali. Luar biasa Bapak Ibu guru kita di sini. Itulah gunanya kita mendiskusikan terkait visi kita di sini, yaitu kita menuangkan. Sebenarnya kita punya pikiran yang sama Bapak Ibu. Kita guru di sini sama, punya visi. Kita ingin memajukan sekolah kita agar sekolah kita lebih baik ke depannya dengan pimpinan Bapak Kepala Sekolah kita. Makanya untuk itu Bapak Ibu bersama-sama dengan gambaran imajinasi kita sebagai guru kepada murid kita di masa depan nantinya bisa terwujud sesuai dengan visi yang sudah kita tanam. Selanjutnya Bapak Ibu, yang seperti Bapak Ibu sampaikan tadi, tentunya poin yang kita tangkap dari wujud dari murid yang kita inginkan di masa depan yaitu pembelajar sepanjang hayat, kemudian mandiri seperti yang dikatakan Bu Syafilda, dan juga berkarakter seperti yang dikatakan oleh Ibu Vina. Itu memang benar sesuai dengan imajinasi yang juga saya tuangkan pada kegiatan saya di pendidikan guru penggerak, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sopan dan santun, mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab, juga bergotong royong, kolaborasi, peduli dan berbagi, dan juga kreatif, inovatif, serta punya semangat yang tinggi dalam mengejar cita-cita, dan pastinya berjiwa kepemimpinan dan nasionalisme. Cita-cita kita terhadap murid tersebut pastinya akan terwujud jika kita bersama-sama membangun visi tersebut agar wujud dari peserta didik kita dapat kita wujudkan bersama di sekolah kita ini. Kemudian kita masuk pada agenda berikutnya, yaitu menyusun kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Adapun nanti teknis yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu terkait kalimat penumpang
Oh jadi ya. Kita diskusikan bersama terkait kalimat numpang yang ada di depan. Bapak Ibu tulis sesuai dengan hasil diskusi Bapak. Nanti kita tayangkan di sini bersama. Udah tak ya? Udah. Nggak muncul tak lihat. Oh spotnya kan Bu. Oh, udah. Bertumbuh, berakhlak, sopan, memiliki sifat pembelajar, memiliki akhlakul karimah, berpikir kreatif, kolaborator, itu kolaboratif mungkin ya. Teiko, salah tulis. Kolaboratif, berpikir kreatif, itu merupakan impian kita sebagai guru. Kalau kita punya murid seperti itu, alamatlah jadi presiden semua ya Pak Siti ya, anak-anak kita. Anak-anak didiknya semua jadi presiden. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah Bapak Ibu bahwa murid kita itu adalah belum muncul Bapak Ibu. Sudah ada yang menjawab? Bapak Sigit? Ketahuan ya? Iya. Biar kita terbuka, biar kita tahu apa yang ada dalam pikiran Pak Sigit ini. Silakan kita kirim. Kita percaya bahwa murid kita itu adalah ayo Bapak Ibu. Apa jaringannya ya? Jaringannya nggak diaktifkan ini. Jadi kirim, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, ini dia Pak, disembunyikan Pak. Ya, kita percaya Bapak Ibu bahwa murid kita itu adalah membawa sifat-sifat baik. Mereka itu adalah berkarakter, mereka itu pejuang, mereka itu emas yang terpendam, mereka itu bertanggung jawab, mereka itu orang yang sukses di masa depan. Mereka adalah generasi emas. Mereka memiliki sifat agamis, mereka adalah harapan bangsa. Luar biasa Bapak Ibu, benar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah kita Bapak Ibu? Gambaran dari sekolah kita saat ini atau gambaran sekolah kita di masa yang akan datang. Kita di sekolah kita mengutamakan ini mungkin durasinya kita percepat ya Bapak Ibu karena kita juga mengingat waktu. Kalau Bapak Ibu sudah menulis silahkan masuk ke sini. Ya, di sekolah kita mengutamakan akhlak yang mulia, kedisiplinan, tanggung jawab, disiplin, berkarakter, kerjasama yang baik, budi pekerti, dan juga etika. Itu
utamakan di sekolah kita. Dan juga disiplin positif serta tanggung jawab. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kenapa Pak Tober? Ada kendala? Oh, Pak Tober jawab yang tadi. Kita lanjut ke yang pertanyaan kalimat penumpangnya yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita adalah sekolah yang disiplin. Sekolah yang mengutamakan kedisiplinan. Bertanggung jawab. Sekolah kita mengutamakan kalau belajar itu wajib. Ya, sekolah kita mengutamakan kalau sekolah kita adalah disiplin, bertanggung jawab, belajar itu wajib, dan peraturan harus dipatuhi. Sama ya kayak disiplin. Oke, nah ini yang kita lihat bersama adalah kenyataan di sekolah kita saat ini, atau mungkin masa depan murid kita di masa yang akan datang. Yang jelas yang kita lihat bersama di depan ini itulah yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk maaf ya, ini Bu Yati ini hari ini meluangkan waktu yang mengisi. Iya, ya kan Bu Yati, kapan lagi kita ini akan manasin otak ya Bu? Kita warga di sekolah ini yakin melakukan hal yang positif. Itu sering kita lakukan. Salah satunya kita menyambut mahasiswa kita pagi hari. Datang kita juga sudah mulai tepat waktu. Sudah menanamkan budaya positif, meningkatkan kedisiplinan, bergerak maju bersama, mewujudkan visi misi sekolah, ikut berperan aktif, mencerdaskan murid. Itulah kita warga di sekolah ini yakin untuk ikut berperan aktif. Benar sekali Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis ini. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-5. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini yang terakhir Bapak Ibu, dalam mewujudkan visi kita mengidentifikasi terlebih dahulu kalimat penumpang ini agar kita dapat melihat bagaimana kondisi sekolah kita saat ini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus mematuhi sekolah.
mengedepankan kedisiplinan, masuk pukul 7, pulang pukul 15. Kadang lebih dari itu kita pulangnya ya. Ada yang pulang jam 4, jam 5, atau setengah 6. Jadi kita harus mematuhi sekolah. Akhlak harus diterapkan, mengedepankan kedisiplinan. Ya itulah Kak. Risma sudah dikirim? Sudah. Oh iya ya. Iya. Nah inilah Bapak Ibu gambaran dari pertanyaan-pertanyaan kalimat penumpang ini tadi terkait kondisi kita di sekolah kita saat ini. Ternyata sekolah kita sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Dan inilah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita adalah sekolah yang disiplin. Kita satu keluarga, benar. Baik Bapak Ibu, dari beberapa pertanyaan kalimat penumpang ini tadi dapat kita simpulkan bersama, yaitu mulai dari pertanyaan pertama tadi, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa serta mandiri dan berakhlak mulia, mampu berkolaboratif, kreatif dan mandiri. Juga kita percaya bahwa murid adalah anak yang pintar, anak yang memiliki karakter, memiliki masa depan yang cerah, harapan bangsa, pemegang amanat pendidikan, dan individu yang utuh. Banyak sekali ya, pesertanya cuma 12, tapi kali jawabannya ada 100. Ini Bapak membuktikan Bapak Ibu semangat. Semua yang ada dalam pikirannya itu kita tuangkan di sini. Jadi kita itu satu visi Bapak Ibu. Kita punya visi yang sama tentang murid kita di masa depan. Nah, setelah kita mendiskusikan tentang kalimat penumpang ini, kira-kira apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dari beberapa pertanyaan tadi, dari kalimat penumpang yang sudah kita jawab bersama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, Bapak Ibu? Sebagian. Ya, betul. Kalau semuanya sudah, tidak usah kita pakai visi ya Kak. Benar sekali. Nah, kita boleh lihat bersama tentang visi sekolah kita. Kita memiliki visi SMP Negeri 1 Bungaraya, yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, berkebinekaan global, peduli lingkungan dan berwawasan global, yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah visi sekolah kita Bapak Ibu. Kira-kira dari pertanyaan penumpang tadi, apakah ada keterkaitan dari jawaban yang kita jawab bersama dengan visi sekolah
berakhlak mulia, peduli lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nggak berat ya Pak Absin? Ini kalau dia sendiri nggak bisa, harus bersama. Jadi dengan visi yang dia buat dan saya buat, mudah-mudahan ini menjadi dorongan buat kita semua agar kita dapat mewujudkan cita-cita murid impian kita di masa depan. Dengan visi yang saya buat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, berakhlak mulia, peduli lingkungan,
Nah, itulah tadi Bapak Ibu terkait tentang penyampaian visi saya selaku guru penggerak dan juga prakarsa perubahan saya terhadap utama dari diri saya sendiri dan juga pastinya untuk sekolah. Melalui tahapan bagja tadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi kita semua terkait penyusunan visi kita nanti untuk kedepannya. Mungkin dari presentasi saya hari ini terkait diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan tentang cita-cita murid kita di masa depan, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat kita semua dan masukan dari Bapak Ibu yang sangat luar biasa, bisa menjadi motivasi buat saya nanti ke depannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ia. Kita berikan aplaus untuk Bu Ia yang sudah memaparkan visi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita laksanakan kegiatan diskusinya. Terima kasih Bapak Ibu begitu antusias awal-awalnya ya. Tapi tadi begitu masuk bagja saya lihat mulai berkelut keningnya ya Bu, karena Bapak Ibu mungkin hal yang baru memangnya. Apa sih bagja, makan apa? Jadi sebenarnya tadi intinya di sini Bu Ia belajar bagaimana memfasilitasi diskusi membentuk visi. Jadi visi Bu Ia sudah disusun. Tadi sungguh sangat luar biasa. Kemudian dengan mengisi kalimat kompak kita belajar, nah begitu loh sebenarnya langkah-langkah kita dalam menyusun visi. Mungkin di beberapa sekolah, saya yakin sekolah sini tidak ya Bapak Ibu ya. Kadang visi itu hanya kita tulis turun-temurun copy paste gitu. Tapi sebenarnya idealnya itu kita bentuk sendiri dalam tim dan melalui tahapan-tahapan yang ada seperti tadi kita diskusikan bagaimana mimpi semua guru terhadap murid, kemudian apa aset yang ada, apa kekuatan sekolah, baru kita nanti merumuskan visi. Biasanya itu dibentuk tim ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya ingat tadi visi sekolah kita ini, mungkin karena sekolah kita ini sekolah penggerak ya Pak Nasimon ya, visinya sudah sangat luar biasa. Kemudian juga kemarin sudah ada guru penggerak 2 orang, mungkin juga sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Cuman kalau bisa sedikit saya kasih ini ya Pak Nasimon, tadi kalau saya melihat mimpi dari Bapak Ibu itu yang banyak itu adalah akhlak mulia. Memimpikan anak yang berkarakter, berakhlak mulia, bukan prestasi yang Bapak Ibu kejar di luar ini Bapak Ibu ya. Sementara tadi di visi itu urutan utamanya adalah unggul. Biasanya kita kalau mau menulis sesuatu itu kan Pak memberikan prioritas ya kan. Yang pertama kita tulis itulah yang pertama kita impikan. Mungkin seandainya ke depan kita menyusun visi, merevisi, karena visi ini kan harus direvisi terus ya Pak ya, sesuai perkembangan zaman. Mungkin itu bisa kita tinjau ulang. Apa mimpi Bapak Ibu guru sebenarnya untuk murid kita yang paling utama? Kemudian tentunya harus selaras dengan pemikiran KHD, karena kita sudah sekarang memakai kurikulum merdeka yang harus selaras dengan pemikiran KHD, yaitu berpusat kepada murid dan tujuan pendidikan memang untuk mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Jadi kalau kita kaji mungkin yang muslim maupun non muslim mungkin Pak ya sama. Kalau di muslim itu ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan, kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Nah sebenarnya tujuan pendidikan kita juga itu, kita mengantar. Tapi tentunya kita sebagai manusia biasa, guru ini kan hanya bisa menuntun, memfasilitasi. Ya hasil akhirnya apakah terwujud, nah, itu tentu ada yang lebih berkuasa. Ya tapi visi dari Bapak Ibu guru tadi sudah luar biasa. Mimpi Bapak Ibu guru padahal tadi duduknya berjauhan tapi kok sama jawabannya. Itu menunjukkan bahwa kita satu visi sebenarnya Bapak Ibu. Tujuan kita tidak salah kalau menyebut guru itu adalah profesi yang mulia. Dari mimpinya saja sudah mulia. Bukan anak kandung, bukan siapa-siapa, tapi kita memimpikan anak yang berakhlak mulia, yang belajar sepanjang hayat. Nah jadi begitu Bapak Ibu untuk diskusi kita hari ini. Jadi
visi sekolah bukan ya, tapi kita meninjau visi sekolah kita apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, apakah sudah selaras dengan KHD, pemikiran KHD gitu. Oke Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk membersamai Ibu Ira diskusi di sini. Semoga pertemuan kita hari ini benar-benar pertemuan yang berkah, bisa membawa kemajuan untuk sekolah kita ini. Saya selaku pengajar praktik juga dari sebagai moderator, mohon maaf jika dalam tindak tanduk saya, sikap dan ucapan saya ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Sungguh segar es kelapa muda, cocok diminum, melepas dahaga. Pak Sigit langsung berdiri. Sampailah kita di penghujung acara. Semoga di lain kesempatan kembali bersua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini saya mungkin memanggil Kepsek ya, Kepseknya udah diri dulu. Terima kasih Bu PP, Bu Sri Zuleika ya, Zulela ya, Bu Sri Zulela. Nah, terima kasih atas bimbingan dan pendampingannya kepada rekan saya Bu Nur Satriani. Mohon bimbingannya terus Bu, ya, supaya Ibu Nur Satriani kedepannya menjalankan pendidikan guru penggerak ya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Cuman ini Bapak Ibu masih ada satu lagi, saya ada menyampaikan juga semacam sosialisasi juga kepada Bapak Ibu. Ya, ini memanfaatkan waktunya hari ini karena saya melihat sekolah kita ini sibuk sekali ya. Sibuk sekali, jadi kalau mengatur jadwalnya lagi besok juga agak susah gitu, agak susah. Ya jadi mumpung ini ada kegiatan, dengan saya di HMS juga benar ada tugas nih Bu. Iya, yang sasarannya juga salah satunya guru. Iya, ya jadi terima kasih Bu. Iya, iya Bu, sama-sama. Sukses Bu Nur Satriani.